Saya punya seorang sahabat kental di medsos. Orangnya baik. Ya karena memang dia adalah orang berpendidikan. Dia adalah pakar hukum. Dia tamat sarjana hukum. Dan dia adalah lawyer atau pengacara, pembela. Itu saya tahu dari video-video yang pernah dikirimkan oleh dia. Dia baik. Dia sangat baik. Aku suka dengan dia. Dalam pemikiran saya, seorang sarjana hukum, cara berpikirnya pasti beda dengan teman-teman yang bukan sarjana hukum. Saya yakin bahwa dia itu mampu memahami apa yang dibacanya. Tapi saya heran kali ini. Mari kita lihat bagaimana seorang sarjana hukum bisa membuat yang benar itu, membuktikan yang benar itu menjadi salah dan yang salah itu menjadi benar. Maka saya tahu, oh caranya seperti itu. Mari kita lihat cara dia berdialog dengan Pendeta Martin. Di sini ada saya kutip cuplikan-cuplikan omongan dia dengan Pendeta Martin. Dia berkata bahwa dan meyakini juga bahwa Islam dan dia sendiri meyakini bahwa Isa yang di Al-Quran itu, yang dikisahkan Al-Quran itu adalah Yesus yang dikisahkan Alkitab. Tanpa bukti, bagaimana bisa Isa yang di Al-Quran adalah Yesus yang di Alkitab itu? Bagi saya tidak. Karena apa? Karena saya tahu Yesus di Alkitab itu lahir di Palungan, Bethlehem, di Bethlehem. Dia pernah mati, tersalib, lalu bangkit, hidup kembali, naik ke surga. Tapi kalau Al-Quran, Isa yang di Al-Quran itu, saya tahu bukan. Isa itu lahir di pohon korma. Dia tidak pernah mati tersalib. Dia langsung diangkat ke tempat yang nggak tahu lah kemana diangkat. Memang kalau kita pelajari, Isa adalah Yesus, tapi bukan Isa yang di Al-Quran. Isa yang dikisahkan oleh Alkitab berbahasa Arab itu adalah memang Yesus. Isa adalah Yesus, tapi bukan yang di Al-Quran. Makanya saya heran, seorang sarjana hukum bisa menerima pernyataan-pernyataan tanpa bukti. Mari kita lihat dan kita dengar dia punya pernyataan itu. Bahwa sebagaimana keyakinan umat Islam, Allah begitu banyak menurunkan para rasul dan para nabi. Dan salah satu rasul yang agung, yang mulia itu adalah Isa yang kita yakini itu sebagai Yesus. Dengan demikian, dia menggunakan Al-Quran dan Alkitab untuk membuktikan bahwa Yesus itu hanya manusia biasa. Ketika umat Islam punya keyakinan bahwa Yesus ini adalah salah satu dari Rasul besar Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu saja umat Islam dan aku mempercayai bahwa Yesus itu adalah 100% manusia. Dalam sebuah ayat di Al-Maidah ayat 17, di situ dikatakan Yesus dan ibunya itu makan dan minum. Ayat ini seolah sangat simpel, tetapi ada satu pesan besar yang hendak disampaikan oleh ayat ini, bahwa beliau itu hanya manusia biasa. Kalau kita buka juga Al-Quran, tidak pernah Al-Quran itu satu ayat pun, satu garis pun pernah menyinggung tentang Yesus. Tidak ada di situ cerita tentang Yesus. Yang ada hanyalah tentang Isa, bukan Yesus. Disitulah herannya saya. Seorang sarjana berpikir seperti itu tanpa melihat bukti. Apakah dia tidak tahu bahwa Isa itu lahir di pohon korma? Yesus lahir di Palungan, di Bethlehem. Ini pohon korma mana ini? Seorang sarjana tidak berpikir pohon korma atau pohon korma di belakang rumah saya. Yesus itu tidak pernah mati tersalib. Isa itu tidak pernah mati tersalib. Sementara Yesus di Alkitab itu mati tersalib. Bagaimana seorang sarjana bisa menerima
bahwa Isa di Al-Quran itu adalah Yesus di Alkitab. Kemudian dengan seenaknya dia menggunakan Alkitab untuk membuktikan bahwa Yesus itu hanyalah manusia biasa, tidak ada ketuhanannya. Kemudian kalau kita hubungkan, kita sandingkan dengan Alkitab, di situ pun juga dijelaskan Yesus itu terlahir dari seorang manusia suci. Dan tentu saja yang namanya kelahiran ini adalah proses yang dilalui oleh seluruh makhluk. Dalam hal ini adalah sebagai manusia. Kemudian dipertegas lagi dengan sejarah hidupnya. Beliau juga melakukan khitan di umur 8 hari. Kemudian proses yang selanjutnya menunjukkan bahwa beliau adalah manusia adalah beliau menimba ilmu mulai di umur 13 sampai 30 tahun. Kemudian ketika 30 tahun seperti tradisi kaum Yahudi, bahwa beliau harus mengajar, harus menjadi pembimbing umatnya, kemudian beliau diurapi untuk sebagai satu tanda akan dimulainya sebuah pelayanan. Dan banyak sekali berbagai ayat di Alkitab bahwa beliau hanya utusan, beliau hanya penyampai pesan dari Allah. Segala mukjizat dengan kebesarannya itu adalah izin dari Allah, kalau dalam bahasa Bible adalah izin dari Bapaknya. Selanjutnya kalau soal Yesus, kalau kita melihat dengan kasat mata, melihat dengan sejarahnya, bahwa beliau itu dilahirkan, beliau itu khitan, beliau itu juga bersekolah, menimba ilmu, mempersiapkan diri untuk menjadi rabbi, mulai dari umur 13 sampai 30 tahun. Ketika syarat menjadi rabbi itu adalah umur 30 tahun, kemudian beliau juga diurapi. Dan dalam berbagai ayat Bible sendiri yang menjelaskan beliau hanya utusan itu begitu banyak. Yohanes 17 ayat 3, Yohanes 17 ayat 8, Wahyu 1 ayat 1, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Artinya Yesus ini adalah penerima wahyu. Segala firman yang kau sampaikan padaku telah kusampaikan kepada mereka. Yesus adalah penerima firman. Yesus adalah penerima wahyu. Dalam kesempatan lain Yesus mengatakan, Bapakku lebih besar. Anak tidak tahu hari kiamat. Dan seperti yang disampaikan Pak Martin sendiri, sesuai dengan 1 Korintus ayat 8 dan 6, hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus sebagai perantara, sebagai pengantara, sebagai jalan keselamatan, tetapi jalan ini hanya untuk Bani Israel. Jadi kalau kita melihat dalam Bible sendiri itu sudah sangat tegas bahwa beliau hanya hamba dan utusan yang diberi kemuliaan oleh Allah untuk menjadi utusan, membawa risalah, kemudian diperkuat dengan mukjizat, tetapi mukjizat-mukjizatnya ini atas izin Allah. Sebagaimana kita temukan di Yohanes 10 ayat 25. Dan dalam berbagai kesempatan hidupnya, beliau juga berdoa. Berdoa itu adalah permohonan kepada kekuatan yang lebih besar. Mustahil kalau Tuhan masih memohon pada pihak yang lain. Yesus juga mengatakan, aku bersyukur pada Bapa Tuhan langit dan bumi. Jadi Tuhan dan langit bumi ini adalah Bapa. Tuhan Allah ini adalah Bapa. Tuhan langit dan bumi. Yesus bukan Tuhan dimanapun bukan. Tuhan dalam artian sebagai sembahan. Yesus sendiri menyeru untuk selalu hormat pada Bapa. Itu ada di Yohanes ayat 8. Yohanes 8 ayat 49 sampai 50. Jadi kalau kita mau jujur pada isi Bible, apalagi di Al-Quran, dan jujur dengan bahasa dan logika, kita hanya bisa menemukan bahwa Yesus ini adalah manusia, hamba, dan utusan. Siapa sih orang yang kita percaya yang menjelaskan eksistensi dirinya selain yang bersangkutan sendiri? Apalagi ada satu momen yang sangat tegas bahwa beliau ini hanya manusia. Yesus dicobai oleh iblis. Yesus berpuasa. Ini adalah ciri atau tanda bahwa dia adalah manusia biasa. Kalau Al-Quran simpel sekali. Di Al-Maidah 75 itu seolah bahasanya sederhana. Yesus biasa makan dan minum. Dengan ayat yang sangat simpel ini menjelaskan ini manusia yang harus memenuhi hajat hidupnya. Dan terakhir,
bukti bahwa beliau adalah manusia adalah beliau menjadi objek penelitian sejarah. Jadi sekali lagi menurut Bible dan Al-Quran, kalau kita mau jujur, beliau hanya hamba dan utusan. Kita lihat kan, begitu pedenya seorang sarjana hukum, pakar hukum, sangat yakin bahwa Yesus di Alkitab itu adalah Isa di Al-Quran. Sehingga dia menggunakan Al-Quran dan Alkitab membuktikan bahwa Yesus adalah manusia biasa. Dia berkata bahwa Yesus menerima firman. Di mana dan kapan Yesus menerima firman? Betul, Yesus itu menerima firman. Firman apa yang dimaksud? Firman yang tercatat di kitab orang Yahudi. Itulah digunakan dan dipakai di bait suci mengajar orang-orang Yahudi, orang-orang Israel di bait suci. Bukan diterima seperti Muhammad menerima wahyu dari mana-mana. Kapan? Tidak ada itu. Seorang sarjana bisa membuat pernyataan tanpa ada bukti. Dia berkatakan Yesus berdoa. Ya jelas dia berdoa. Karena dia mengenakan sifat kemanusiaan. Supaya saya juga berdoa kepada Bapa di surga. Tidak tahu hari kiamat. Segala kehidupan dia, mulai dari dalam rahim sampai dia mati tersalib, dia terus-terusan menggunakan sifat kemanusiaan dan tidak menunjukkan sifat ketuhanan. Kenapa dia tidak pernah menunjukkan sifat ketuhanan? Karena memang dia harus menggunakan sifat ketuhanan, kemanusiaan itu supaya dia bisa berkomunikasi, bergaul dengan manusia. Kalau dia menggunakan sifat ketuhanan, datang ke dunia ini menemui manusia, tidak bisa. Tuhan itu tidak bisa dilihat. Suaranya tidak bisa dengar. Bagaimana berkomunikasi? Bagaimana dia menjadi guru? Dia harus benar-benar manusia. Dia membuktikan bahwa manusia itu bisa melawan godaan setan. Supaya saya tidak berdalih bahwa sebagai Tuhan ya mampulah melawan godaan setan. Tapi dia tidak. Dia menggunakan kemanusiaan itu. Yesus berpuasa supaya saya juga ikut berpuasa, menyerahkan diri kepada Tuhan. Dia sebagai guru, contoh. Dia mengajarkan hanya satu Tuhan, satu Allah. Ya memang dia berkata seperti itu karena dia manusia, mengenakan sifat kemanusiaan. Dia menjadi hamba, mengenakan sifat kemanusiaan, dia merupakan hamba, contoh menjadi hamba. Bersyukur supaya saya juga bersyukur. Jadi sifat itu harus digunakan, ditunjukkan sama dia supaya itu menjadi teladan guru bagi saya. Seandainya dia menggunakan kekuasaannya sebagai Tuhan, dia tidak akan bisa jadi contoh dan teladan bagi saya. Karena memang kalau namanya Tuhan pasti mampu segala-galanya. Maka dia dikondisikan dirinya sebagai manusia lemah, sama dengan seperti saya. Walaupun dia sudah manusia lemah, seperti manusia lemah, dia mampu melawan setan. Dia mampu melakukan 10 perintah Tuhan, tidak berdosa dia. Itulah sebabnya dia menggunakan sifat kemanusiaan itu. Jadi setelah saya perhatikan, cara sarjana hukum itu bisa membuat yang benar itu jadi salah dan yang salah itu jadi benar. Caranya seperti itu. Seperti inilah kita lihat. Dia hanya menunjukkan sifat kemanusiaan yang tercatat di Alkitab. Dia tidak menunjukkan ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah, sebentar lagi saya akan tunjukkan. Jadi rupanya sarjana hukum itu hanya memilih-milih ayat-ayat atau apa namanya di kitab hukum itu, di kitab hukum pidana itu, yang bisa digunakan untuk membela kliennya. Dia tidak baca ayat-ayat lain, sehingga yang benar itu bisa dia bikin jadi salah dan yang salah itu jadi benar. Jadi kliennya aturannya masuk penjara bisa jadi bebas dengan cara seperti itu. Inilah kita lihat di Alkitab itu, di ayat-ayat Alkitab itu banyak ayat-ayat yang membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang mengenakan sifat kemanusiaan.
Mari kita lihat selanjutnya ayat-ayat yang menunjukkan dan kita buktikan bahwa Yesus adalah Tuhan seperti tunjukkan ayat atau tindakan dari Yesus yang mengindikasikan bahwa Yesus itu adalah Allah, Tuhan semesta alam, tempat para makhluk ini bergantung. Satu saja ayat atau tindakan Yesus yang pernah dilakukan yang menunjukkan dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Yang baiklah, teman saya sarjana hukum ini meminta satu ayat yang menceritakan Yesus bertindak menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan atau Allah sendiri yang Maha Kuasa itu. Oke, akan saya tunjukkan beberapa ayat. Nah, sekarang akan saya tunjukkan tindakan Yesus yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Mari kita lihat Alkitab Markus 2. Ayat 1 kita baca mulai ya. Kemudian sesudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa Yesus ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak ada lagi tempat. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang itu banyak. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Kata-kata inilah yang membuat orang Yahudi marah. Orang Yahudi yang tidak mengenal siapa Yesus itu. Di situ ada duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Coba. Di dalam kalangan orang Yahudi, sementara Yesus juga orang Yahudi, tidak boleh orang biasa mengampuni dosa. Bagi mereka hanya Allah yang berkuasa. Jadi orang ini atau ahli Taurat ini menganggap bahwa Yesus itu menghujat Allah karena dia melakukan yang hanya Allah boleh lakukan bagi mereka. Jadi di sini ternyata Yesus menyatakan dirinya itu adalah Allah itu sendiri. Orang ahli Taurat tidak pernah mengenal Yesus itu adalah Allah karena tidak pernah menyatakan atau menunjukkan bahwa dia adalah Allah itu sendiri. Nah, tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya. Lalu dia berkata, supaya kamu tahu, ini kata-katanya, supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Nah, makin jelas dia kan, makin bertolak belakang dengan apa yang dipikirkan oleh orang-orang ahli Taurat itu. Masa manusia biasa berkuasa mengampuni dosa? Hanya Allah yang berkuasa dan berhak mengampuni dosa. Bukan manusia biasa seperti Yesus. Dalam pikiran mereka seperti itu. Mereka mengenal Yesus hanya manusia biasa, hanya anaknya Yusuf, tukang kayu. Jadi mereka tidak tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang mengenakan sifat kemanusiaan. Karena memang Yesus tidak pernah mengatakan dia adalah Tuhan. Jadi inilah ayat yang menunjukkan tindakan Yesus yang mengatakan Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa itu sendiri. Kemudian mari kita buka Alkitab Yohanes 1 ayat 1. Kita baca ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Ini memperkenalkan Yesus. Ini adalah tulisan Yohanes yang diutus Tuhan untuk memperkenalkan Yesus kepada orang-orang di zaman itu. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi artinya Yesus itu, firman itu disebut Yesus. Yesus itu adalah
Allah, bersama-sama dengan Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Yesus atau oleh Dia, firman itu. Dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Artinya Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Tidak ada manusia seorang pun di dunia ini yang bisa menjadikan segala sesuatu yang ini, yang di dunia ini, atau yang di langit, yang di mana-mana. Tidak ada manusia yang mampu menjadikan itu semua. Itu hanya pekerjaan Tuhan. Jadi Yesus sudah menciptakan itu. Inilah satu bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Ayat berikutnya kita buka. Yohanes 10 ayat 27. Yesus berkata, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Ini domba-domba itu untuk menyatakan murid-muridnya atau pengikutnya. Mendengarkan suaraku. Dan aku mengenal mereka dan mereka mengenal aku. Dan aku memberi hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Kita lihat. Adakah manusia yang mampu memberi hidup kekal kepada manusia? Ada? Tidak ada. Hanya Tuhan yang mampu memberi hidup kekal kepada manusia. Tapi Yesus mengaku bahwa Dia akan memberi hidup kekal kepada pengikut-pengikutnya, domba-dombanya. Artinya Dia adalah Tuhan itu sendiri yang memberikan hidup kekal. Jadi sarjana hukum yang teman saya ini tidak membaca ini. Dia tidak tahu ini. Saya tidak tahu apakah dia memang tahu atau tidak tahu, pura-pura tidak tahu. Tidak mungkin ada manusia yang bisa memberikan hidup kekal kecuali Tuhan. Jadi Yesus mengaku bisa memberi hidup kekal. Berarti Yesus mengaku Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa itu. Selanjutnya kita buka ayat yang menunjukkan Yesus adalah Allah itu sendiri. Matius 28 ayat 19. Ayat 18. Jadi sejak Yesus ada di kandungan, lahir, sampai Dia tersalib, Dia mengenakan sifat kemanusiaan. Dia tidak ada memegang kuasa. Coba, waktu baru lahir tidak punya kuasa apa-apa dia. Makan sendiri pun tidak berkuasa untuk ambil nasi. Tidak bisa, tidak mampu. Jalan sendiri tidak berkuasa dia. Tidak tahu apa-apa. Maka dia berkata, anak manusia tidak tahu kapan datangnya hari kiamat. Tidak tahu. Karena dia mengenakan sifat kemanusiaan. Nah, setelah tugasnya selesai, sesaat sebelum dia naik ke surga, dia berkata kepada murid-muridnya. Dia beritahukan. Ini, di ayat 19, Matius 28, 19. Ayat 18. Yesus mendekati murid-muridnya dan berkata, kepadaku telah diberikan kembali segala kuasa di surga dan segala kuasa di bumi. Jadi, sahabatku, sarjana hukum ini, apakah tidak tahu bahwa yang memegang segala kuasa di bumi dan segala kuasa di surga, apakah manusia? Ya tidak mungkin. Berarti dia sudah kembali menjadi penguasa itu, menjadi Allah Bapa itu dia jadinya. Dialah Tuhan itu, dia penguasa itu. Karena sudah kembali di tangannya segala kuasa di bumi dan segala kuasa di surga. Tadi sarjana hukum ini mengatakan diberikan kuasa, diberikan. Ya, dalam otak kita memang begitu, diberikan bahasa hukumnya begitu. Tapi siapa yang memberikan? Ya dia juga. Sama seperti yang saya berikan contoh tadi. Ya. Air di dunia kan cuma satu. Tapi ada air yang menjadi membeku di kutub utara dan kutub selatan. Ada air yang di lemari saya. Tidak semua jadi beku. Ketuhanan itu pun tidak semua jadi mengenakan sifat kemanusiaan, masih ada sisa. Makanya kita tidak tahu bentuknya Tuhan itu bagaimana. Punya tangan kah atau punya kaki kah kita tidak tahu karena tidak digambarkan.
Tidak ada gambarannya. Memang betul dikatakan manusia itu diciptakan menurut gambar. Kalau menurut gambar bukan face ini, menurut gambar alam maksudnya menurut ayat di bawahnya itu berkuasa. Gambar Allah itu berkuasa. Memegang segala kuasa. Jadi manusia pun dikasih kuasa. Menurut gambar kita supaya dia berkuasa juga. Itu jangan dipotong ayatnya. Ayat di bawah itu dikatakan berkuasa. Nah, sekali lagi saya baca ini. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah kembali diberikan segala kuasa di bumi dan segala kuasa di surga." Inilah buktinya bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang mengenakan sifat kemanusiaan. Jadi bukti kemanusiaannya itu sudah dijelaskan oleh sarjana hukum teman saya itu tadi. Pengacara itu betul, tidak salah. Dia mengenakan sifat kemanusiaan. Tapi saya tunjukkan di sini ayat-ayat yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, benar-benar Tuhan yang datang ke dunia ini. Paham saudara-saudara? Terima kasih. Semoga penjelasan ini dapat dipahami dan diterima oleh teman-teman Islam. Jangan lagi bolak-balik ditanya dan berkata Yesus itu hanya manusia biasa. Tidak. Jadi sarjana hukum ini mengatakan Yesus hanya manusia biasa. Salah. Jadi saya mohon kalau memang dia adalah sarjana, benar-benar sarjana, harus berubah. Jangan mengatakan lagi menurut Alkitab Yesus manusia biasa. Tidak. Tapi Isa yang di Al-Quran itu memang manusia biasa. Ya nggak masalah. Saya tidak peduli itu. Tidak ada hubungan saya dengan itu. Alkitab tidak berhubungan dengan itu. Tapi jangan dikatakan Yesus itu manusia biasa. Tidak. Yesus adalah Tuhan yang mengenakan sifat kemanusiaan. Terima kasih. Maka itu kalau nggak tahu jangan sok tahu. Kalau nggak tahu jangan sok tahu.